wabarakatuh. Selamat pagi sayang. Kita bersua kembali dengan PJJ Pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Jangan lupa kalian tetap stay at home. Sayang, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah di bab 4, yaitu bagaimana caranya kita menyusun sebuah teks tanggapan. Di pembelajaran bagaimana cara menyusun teks tanggapan, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Agar siswa mampu menyusun teks tanggapan, entah itu kritik, saran, sanggahan, ataupun menyimpulkan isi dari sebuah teks tanggapan. Bagi anak-anak semuanya, apa teks tanggapan itu? Teks tanggapan itu adalah sebuah ungkapan. Saya kira kalian pernah melakukan sebuah tanggapan, entah itu kritikan, sanggahan, ataupun pujian dalam berbagai hal. Kita berinteraksi dengan teman, kita bersosialisasi di masyarakat, ataupun kita di mall, kita di toko melihat suatu barang. Tapi satu syaratnya, kita harus menggunakan bahasa yang baik, santun. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Bisa diperhatikan ya. Baik, teks tanggapan itu terdiri di dalamnya ada pujian, ada sanggahan, dan ada kritikan. Tadi sudah saya tekankan, gunakanlah kalimat yang baik dan sopan. Misal, kalian sedang berinteraksi, bersosialisasi dengan temanmu menghasilkan sebuah karya, gambar ataupun apapun itu. Kemudian kamu sebagai teman melihat karya temanmu, saya yakin yang ada di dalam pikiran kalian pasti akan menyampaikan sesuatu, entah itu kelebihan, kelemahan. Semua itu harus diungkapkan dengan yang baik. Apabila satu kelemahan kamu sampaikan dalam bentuk kritikan, berarti kamu harus bisa membuat kritikan yang membangun, memberikan solusi, tidak hanya sekedar kritikan dengan kata-kata pedas, bahasa yang tidak santun. Nah, itu ya yang dimaksud dengan teks tanggapan. Baik, kita menginjak masalah struktur, ya. Kita lihat dulu strukturnya. Ya, struktur ada 3. Yang pertama adalah konteks. Konteks struktur dalam teks tanggapan kita harus mencantumkan apa, bagaimana, kemudian tema atau topik apa yang sedang diangkat. Dalam konteks, kalau tidak ada tema, tidak ada topik pembahasan, maka teks tersebut tidak akan bisa ditanggapi. Kemudian yang kedua adalah masalah deskripsi. Deskripsi itu adalah hasil sebuah tulisan, diulas penggambaran dari topik yang sudah diangkat menjadi sebuah teks. Jadi deskripsi itu adalah bentuk wujudnya baik secara lisan maupun tulisan yang diulas sehingga topik pembahasannya jelas. Yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu tentang penilaian. Dalam teks tanggapan kita wajib untuk menilai entah itu kelemahan, kelebihan dalam sebuah sanggahan, dalam sebuah pujian ataupun kritikan. Nah, itu tergantung dari kita. Persepsi kita bagaimana setelah kita melihat teks tersebut.
Untuk selanjutnya kita lihat unsur kebahasaannya. Ya, unsur kebahasaannya pada dasarnya semua unsur kebahasaannya sama. Di dalam teks tanggapan kita perhatikan kosakata atau pilihan kata. Gunakan kata tersebut sesuai dengan waktu, tempat, suasana. Berikan kata-kata yang mendengar, yang dikritik, yang disanggah, bahkan yang dipuji sekalipun mempunyai rasa aman dan nyaman, serta tidak menyinggung. Untuk yang kedua adalah penggunaan konjungsi. Ingat ya, konjungsi adalah kata penghubung. Tepatkah konjungsinya? Meletakkan kata dan, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks sebenarnya sama dengan kalimat majemuk, di mana kalimat tersebut memiliki lebih dari satu verba. Contoh kalimat kompleks. Andi sedang belajar ketika ibu memasak. Nah, itu adalah contoh kalimat kompleks. Sebenarnya sama dengan kalimat majemuk. Ada pola kalimat, ada strukturnya. Yang keempat, unsur kebahasaan yaitu kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang ada di dalam kalimat, kata benda yang menerangkan kata sebelumnya. Contoh, Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta gaungnya sudah tersebar di penjuru dunia. Bangunan itu sangat kokoh serta memiliki arca. Bangunan itu yang harus digarisbawahi. Bangunan itu menjelaskan tentang Candi Prambanan. Semua menyatakan kata benda, tidak saja benda dalam bentuk candi, ataupun benda juga bisa sebagai kata pengganti. Contoh kalimat yang lain, buku ini milik Dora. Dia memiliki beberapa buku. Dia menerangkan Dora. Jadi kata rujukan adalah menjelaskan dari subjek sebelumnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan masalah atau lingkup teks tanggapan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalian tetap semangat belajar. Walaupun ada di rumah, kalian semangat untuk sehat, semangat untuk belajar. Cita-cita impian setinggi langit. Terima kasih. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum.